Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pembimbing di LPTK Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, saya Andri Ramasumirat. Saya adalah seorang guru di SDN 5 Imbanagara Raya, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG Piloting dalam jabatan bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2024 dengan nomor induk mahasiswa atau nomor pokok mahasiswa 249022495033, nomor UKG 201500087883. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran uji kinerja di kelas 4 pada pembelajaran IPAS tentang perubahan wujud zat dengan pendekatan pembelajaran Understanding by Design. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Mantap sekali. Berarti kalian saat memasuki ruangan ini sudah dalam keadaan gembira. Sebelumnya coba tolong dicek di kolong bangkunya di bawah meja ada sampah tidak? Tidak ada. Bagus sekali, berarti kalian cinta kebersihan ya. Sepertinya semua bangku sudah terisi penuh. Berarti kalian hadir semua ya? Tidak ada yang tidak hadir? Alhamdulillah. Berarti kalian sudah disiplin. Baik, supaya pembelajaran hari ini dapat mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kalian dapatkan menjadi bermanfaat, alangkah baiknya jika sebelum belajar kita berdoa dulu. Dipimpin boleh oleh ketua kelas, silakan Jibril. Ya, terang. Sikap memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, sudah berdoa. Tapi sekarang sebelumnya Bapak mau ingin tahu dulu bagaimana suasana hati kalian hari ini. Kalian bisa menggambarkan ekspresi hati kalian, ekspresi perasaan kalian dalam bentuk gambar. Nah, di dalam gambar itu ada gambar yang sedang gembira, sedang sedih, dan apa satu lagi? Marah. Silahkan digambar. Sudah? Sudah. Coba tunjukkan ke Bapak, mana, lihat. Wah, alhamdulillah ya. Semuanya sedang dalam keadaan gembira. Tapi ada satu nih, Alipa suasananya sedih katanya. Jibril marah. Kenapa marah ya? Ada lagi? Arya sedih. Mau tanya dulu satu persatu ya. Alipa kenapa Alipa sedih? Karena kemarin nilai IPAS aku kecil. Oh, nilai IPAS-nya kecil. Baik, kebetulan sekarang kita akan belajar tentang IPAS juga ya. Ikuti pembelajarannya dengan baik. Semoga nanti Alipa mendapatkan nilai yang bagus ya. Sekarang Arya, kenapa Arya sedih? Karena saat pagi kucing saya tertabrak motor. Innalillahi, kucingnya tertabrak motor katanya teman-teman. Ada yang punya kucing yang lain? Punya kucing? Ya. Yang beranak kucingnya? Siapa ini? Oh, Iwan. Iwan punya? Punya. Mau dikasih, boleh dikasih ke Arya satu? Ya. Alhamdulillah ya. Berarti sekarang Arya sudah tidak sedih lagi ya. Katanya mau dikasih kucing sama Iwan. Tepuk tangan untuk Iwan. Ya. Itu menunjukkan adanya rasa empati dan simpati terhadap sesama teman ya. Ini marah, kenapa marah Jibril? Karena Gibran buang sampah sembarangan, Pak. Saya tegur malah marah balik. Oh, Gibran buang sampah sembarangan? Nggak boleh ya. Seharusnya buang sampah itu kemana? Ke tempat sampah ya. Kalau ditegur seharusnya menerima ya. Bisa meminta maaf pada Jibril, Gibran? Ya.
Sok minta maaf Gibran. Gibran, saya minta maaf tidak akan mengulangi lagi. Ya, saya maafkan. Bagus, karena sesama manusia kita harus saling memaafkan. Nah, baik ya, sudah mulai ya, sudah mulai siap belajar. Tapi sebelumnya agar pembelajaran ini lebih menyenangkan, Bapak punya sebuah lagu. Nah, ada yang masih ingat lagu Halo Halo Bandung? Ingat? Baik. Kalian harus menyanyikannya dengan penuh semangat ya. Baik, tepuk tangan. Iya. Bapak mau tanya, coba di dalam Halo Halo Bandung menceritakan apa? Lautan api. Di mana lautan apinya? Di Bandung. Kenapa sih menjadi lautan api Bandung? Pas kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, ternyata masih ada peperangan di sejumlah daerah, termasuk kota Bandung. Pada hari itu akan kedatangan tentara sekutu yang rencananya akan menguasai kota Bandung. Maka dari itu, pahlawan-pahlawan zaman dulu bersama para tentaranya bekerja sama untuk meninggalkan kota Bandung. Tapi sebelumnya akan dibakar dulu semua miliknya, rumahnya, gedung-gedung, bangunan, dan lain sebagainya. Agar tidak dijadikan apa? Markas tentara sekutu. Bagus, pintar sekali. Itu sebagai tanda bukti bahwa pahlawan itu memang bersikap sangat berani dan rela berkorban. Kalian wajib meniru sikap para pahlawan? Wajib. Bagus sekali. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Bapak akan bertanya dulu. Kemarin kita membahas tentang materi. Ada yang masih ingat materi itu apa? Apa? Materi adalah segala sesuatu yang menempati masa dan ruang. Nah, materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Materi itu banyak ya. Ada yang padat, ada yang cair, ada yang gas. Bagus sekali. Contoh benda padat apa? Kursi, apalagi? Meja. Dinding, boleh. Batu, bagus. Kalau benda cair? Air, apalagi? Bensin. Minyak. Oli. Iya, bagus. Kalau benda gas? Ya, gas. Udara. Angin, bagus sekali. Berarti kalian sudah paham ya? Sudah paham tentang apa itu benda? Apa itu tentang jenis-jenis benda ya? Baik, Bapak punya sesuatu nih. Apa nih? Mentega. Kalau seandainya Bapak mentega ini simpan di dalam wajan, ya, terus wajannya disimpan di atas kompor dan kompornya dinyalakan, apa yang akan terjadi pada mentega ini? Mencair. Jadi apa? Jadi minyak. Berarti terjadinya adanya perubahan dari mentega menjadi minyak. Itulah pembelajaran hari ini yang akan kita pelajari ya, yaitu tentang perubahan wujud benda. Dan diharapkan di akhir pembelajaran ini melalui pengamatan video materi perubahan wujud zat, peserta didik dapat membedakan perubahan wujud benda beserta contohnya. Dan yang kedua, melalui pengamatan dan diskusi kelompok, peserta didik dapat menyebutkan beberapa contoh proses perubahan wujud benda. Nah, di akhir pembelajaran ini kalian harus sudah paham ya, bagaimana sih proses perubahan wujud benda. Nah, apa sih manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kalian harus paham ya. Contohnya misalnya saat ibu menjemur pakaian supaya apa? Kering. Supaya kering. Kenapa bisa kering? Apa yang telah terjadi? Penasaran tidak? Nah, akan kita bahas ya. Wujud benda itu ada apa saja? Padat, cair, dan gas. Apakah kalian pernah makan es krim? Pernah. Kalau dibiarkan terlalu lama, apa yang akan terjadi pada es krim? Akan meleleh, akan mencair ya. Nah, agar lebih memahami lagi, Bapak punya video keren. Kalian simak baik-baik ya. Kalian perhatikan baik-baik apa saja yang
diceritakan di dalam video ini. Siapa dulu yang suka membaca? Siapa yang suka membaca? Kebetulan Bapak sudah mempersiapkan ya bagi anak-anak yang suka membaca. Arya suka membaca. Ini sambil melihat videonya ada di sini bacaannya juga ya. Di sini. Siapa tadi yang suka membaca? Oh, Alifa. Ini siapa? Ya. Yang lain sambil melihat video, yang suka membaca silakan membaca. Silakan. Siapa yang mau buka buku paketnya? Sambil lihat-lihat di video. Baik ya. Siap. Sekarang mulai lihat videonya. Simak baik-baik. Catat yang menurut kalian anggap penting. Silakan siapkan buku catatannya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Siti Fatimah Agustini di channel Kids Learning Indonesia. Di video kali ini, kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai perubahan wujud zat atau benda. Tadi di dalam video ada istilah kalor. Nah, ada yang tahu kalor apa? Tadi berdasarkan video? Panas ya. Kalor itu panas atau energi panas, boleh lah ya. Kenapa es krim disimpan lama-kelamaan menjadi cair itu? Sekarang sudah tahu? Kenapa? Karena panas ya. Karena adanya penyerapan panas, penyerapan kalor. Ya. Terus air yang disimpan di dalam freezer itu akan apa? Membeku. Itu artinya adanya pelepasan kalor atau panas. Sekarang Bapak memiliki tugas, maksudnya akan memberikan tugas untuk kalian agar tugasnya dikerjakan secara berkelompok. Artinya kalian harus kerjasama, berdiskusi bersama teman kelompok kalian. Siap? Siap. Yang lilin yang mana ya? Siapa yang mau lilin? Oh, yang ini boleh. Yang ini aja ya. Ini kita tuangkan air panas. Hati-hati ya. Ini sangat panas sekali airnya. Langsung tutup. Tugas kalian mengamati apa yang ada di atas meja kalian berdasarkan instruksi dari LKPD ini ya. Nanti Bapak jelaskan satu persatu. Kita mulai dari yang kelompok 1. Kelompok 1 disediakan lilin dan mentega di atas sendok. Nah, menteganya kurang ya. Tambah lagi dikit. Kita nyalakan dulu lilinnya. Silakan boleh dan ikuti instruksinya ya, ikuti petunjuknya. Coba panaskan di atas lilin apa yang terjadi pada mentega itu. Kalian tulis dalam LKPD. Nah, yang ini kalian amati apa yang terjadi pada air panas yang ada di dalam gelas. Ini ada 2 ya. Dan kalian lihat apa yang muncul di tutup gelasnya. Lihat ada petunjuknya di LKPD, langsung diisi. Kerjasama ya. Dan yang ini awas padam. Kalian perhatikan, hanya memperhatikan lilin. Nah, hanya memperhatikan lilin. Coba lihat apa yang terjadi pada lilinnya setelah diberi api. Berarti mendapatkan apa? Energi apa? Panas. Tadi panas itu istilahnya apa? Kalor. Bagus, pintar sekali. Nah, yang terakhir, kalian perhatikan, kalian amati, bekerja sama dengan kelompok kalian. Apa yang akan terjadi pada es di dalam gelas ini jika disimpan dalam beberapa saat. Nah, sudah siap? Kalian bisa mengerjakannya bersama teman kelompok kalian. Dan ada 2 tugasnya ya. Itu kan ada karton ya. Sengaja kelompok 4 dan kelompok 1 gambarnya berbeda ya, seperti ini ya. Nah, ini kalian gunting, pinggirnya digunting. Kalian tulis contoh-contoh
tentang proses perubahan wujud zat di belakangnya ya. Berarti kalian mengguntingnya hanya bagian sini saja. Tengahnya dikasih lem, ditempel pada karton. Kartonnya boleh dihias sekreatif mungkin, seindah mungkin. Siapa yang paling bagus akan mendapatkan reward dari Bapak. Nah, yang kelompok 2 dan kelompok 3, lihat. Kalian buat karya tempel, semuanya juga karya tempel, menggunakan lem digunting ya. Kalian buat ini judulnya misalnya apa? Mengembun. Kalian cari gambar mengembun itu yang mana? Kalian tempel di bawahnya. Paham? Paham. Bapak mau tanya dulu, Bapak membuat kesepakatan dulu. Kira-kira berapa lama kalian mengerjakan ini? Dari awal mengamati es, lilin, air panas, dan mentega sampai menempel. Kira-kira berapa lama waktunya? 20? Siap 20? Sesama teman kalian bisa membagi tugasnya ya. Ingat, sesuai kesepakatan tadi mengerjaan 20 menit. Kalian boleh bekerja sama, boleh membagi-bagi tugas. Siapa yang akan bekerja menulis, siapa yang menggunting, siapa yang menempel, siapa yang menghias karton. Nah, silahkan. Baik, mulai dari sekarang ya. Mulai dari sekarang. Siap, mulai.
Sudah? Sip. Siapa? Tadi sudah diberi tugas. Siapa yang mau ke depan? Silakan perhatikan penampilan dari kelompok 3. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Bagus sekali ya. Siapa? Siapa yang mau? Boleh, siap. Suaranya yang keras ya biar terdengar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Mau yang ini, mau ini? Boleh, silakan. Wah. Tepuk tangan. Wah. Murid-murid Bapak ternyata sangat pintar-pintar dan berani ya. Berani ke depan. Baik. Untuk selanjutnya, selama kalian sudah mengerjakan diskusi, apakah ada yang belum dipahami? Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya? Kalau es perubahannya dari air atau dari apa? Kalau es dari apa? Air. Kalau es dari air kan? Pernah menyimpan air ke dalam kulkas? Pernah. Berubah jadi apa? Jadi es ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Siapa? Siapa yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah paham semua? Baik. Kita simpulkan materinya ya. Kita menyimpulkan materi selama pembelajaran dari awal sampai akhir. Tadi perubahan wujud zat ada berapa macam? Ada berapa? 6. Yang pertama apa? Mencair. Yang kedua? Membeku. Yang ketiga? Iya, terus yang berikutnya? Menguap. Terus? Menyublim. Mengkristal. Mengembun. Jawabannya boleh acak ya, karena memang tidak harus yang pertama apa. Misalnya yang pertama boleh menyublim, yang pertama boleh mengkristal ya. Baik, sambil menguji pemahaman kalian, bagaimana kalau kita menyimpulkan materinya dalam bentuk sebuah lagu? Kalian masih ingat lagu Potong Bebek Angsa? Masih? Tapi dirubah liriknya menjadi lirik perubahan wujud zat ya. Baik. Nyanyi bersama-sama ya. Liriknya ada di video. Teman-teman belajar bersama. Bagus. Tepuk tangan. Nah, setelah menyimpulkan materi dalam berbentuk lagu, ternyata Bapak kaget sekali. Sekalian selain pintar bekerja sama, pintar dalam belajar, pintar juga dalam bernyanyi. Nah, selanjutnya kita akan melakukan evaluasi ya. Bapak akan bagi kertas ini. Ada di sini ada pertanyaan. Kalian isi berdasarkan pertanyaan ini dengan benar ya. Silahkan dikerjakan masing-masing ya. Wah, dilihat dari jawabannya. Bagus. Sudah semua ya? Sudah. Kalau sudah selesai, baik. Bapak mau tanya dulu, selama pembelajaran kalian dari awal sampai akhir,
Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Bagus, alhamdulillah. Coba kalian yang paling kalian sukai itu saat apa? Saat menempel. Ya ini? Menempel. Ya ini? Menempel juga. Ada yang selain menempel? Bernyanyi. Berarti suka. Berarti yang paling bagus suaranya ini kulapa ya. Ada lagi? Menyanyi juga. Ya. Bagus sekali. Bapak mau bertanya sekali lagi. Dalam materi ini, jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, contohnya seperti apa? Saat ibu, tadi pertanyaan yang awal, saat ibu mencuci pakaian, terus dijemur, supaya apa? Supaya kering. Terjadi proses apa itu? Menguap. Berarti sekarang sudah paham ya? Itu salah satu manfaat perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi, kalau misalnya kita lagi kehausan nih, gerah ya, cuacanya panas. Biasanya yang sering dilakukan oleh orang lain apa? Minum es. Yang pakai es itu banyak ya. Ada sirup, ada kelapa muda pakai es ya. Setelah pakai es, itu rasanya akan sangat menyegarkan ya. Bagus sekali. Berarti kalian sudah paham ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya kita akan membahas tentang gaya ya. Hari apa? Pembelajaran IPAS lagi? Hah? Hari Senin. Hari Senin dan sekarang hari apa? Oh, berarti hari Senin dan Kamis ya, 2 jam pelajaran. Berarti kita nanti yang hari Senin kita belajar tentang gaya ya. Baik, ada yang mau dipertanyakan lagi sebelum ditutup? Tidak ada? Baik. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kalian telah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan sangat baik sekali. Kalian bisa bekerja kelompok dengan teman diskusi dengan sangat baik sekali. Semoga pembelajaran ini dapat menjadi bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa, boleh Bapak yang pimpin? Boleh Bapak yang pimpin berdoanya? Boleh. Baik, kita sebelum pulang marilah kita berdoa di dalam hati saja. Sebelum pulang marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Sikap pemberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan pulang, hati-hati di jalan. Salam kepada kedua orang tua kalian ya. Langsung pulang ke rumah. Silahkan. Yang ini dulu ya. Baik.